497 tahun sudah usia Jakarta. Sejak ditekennya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada April lalu, status Jakarta sebagai ibu kota negara dipastikan secara segera sirna dan digantikan dengan ibu kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Hari ini Jakarta berulang tahun ke-497. Kota ini selalu menarik untuk dikunjungi, baik yang ingin berwisata atau justru mengadu nasib di ibu kota. Seiring dengan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju ibu kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, posisi kota Jakarta sebagai kota strategis diproyeksikan menjadi sebuah kota global. Di usia ke-497, Jakarta menjadi kiblat kemajuan pembangunan dan perekonomian nasional. Fasilitas layanan publik dan transportasi terintegrasi, memudahkan aksesibilitas di ibu kota. Jauh sebelum menjadi ibu kota negara, peradaban di tanah muara ini telah berlangsung berabad-abad. Jakarta juga tercatat mengalami beberapa kali perubahan nama. Dimulai pada abad keempat, terdapat pelabuhan Sunda Kelapa milik Kerajaan Sunda Pajajaran. Berada di utara Jakarta, inilah lokasi strategis perdagangan antar bangsa asing, terutama dalam ekspor rempah-rempah Nusantara. Lalu di bawah pimpinan Sultan Fatahillah, Kerajaan Demak dan Cirebon berhasil menguasai kota pelabuhan ini serta mengusir Portugis. Pelabuhan Sunda Kelapa berganti nama menjadi Pelabuhan Jayakarta. Dan inilah cikal bakal Jakarta 497 tahun silam. Babak baru dimulai ketika VOC, perusahaan dagang Hindia Belanda, datang ke Nusantara hingga memenangkan pertempuran dengan Jayakarta pada 30 Mei 1619. Sebuah kota baru bernama Batavia menjadi titik awal invasi Belanda ke Indonesia. Hingga akhirnya setelah melewati masa penjajahan Jepang, Presiden Soekarno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Cikini, Jakarta Pusat. Kota ini sekali lagi menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia. Kalau kita ngomong Indonesia, Indonesia itu buah dari nasionalisme. Nasionalisme itu terbentuk terutama di kota Jakarta, di mana awal gerakan kebangkitan nasional itu kan di Jakarta oleh siswa-siswa Stovia Budi Utomo. Lalu di mana proklamasi kita yang pertama tahun 1928 yang menyatakan satu tanah air, satu bangsa dan menghargai bahasa persatuan itu kan juga di Jakarta. Di sini nih proklamasi kita sebagai nation state itu dilakukan di Jalan Pegangsaan, dan buat Soekarno proklamasi pertama, proklamasi kedua, dan kebangkitan nasional itu modal sejarah yang sangat kuat yang nggak mungkin dan nggak boleh dilupakan. Kalau lu dilupakan, Indonesia selesai. Karena Indonesia itu antitesis atau buah dari nasionalisme gitu. Antitesis dari kolonialisme itu nasionalisme itu buahnya Indonesia. Jadi kalau mau ngomongin Indonesia, orang Indonesia di mana pertama lahir ya di Jakarta gitu. Itu yang istimewa, dan karena istimewa yang nggak bisa dilupakan, apalagi diabaikan dan dikesampingkan. Hari ini Jakarta memasuki fase baru. Statusnya sebagai ibu kota negara digantikan ibu kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan mendatang. Dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, fokus Jakarta dialihkan sebagai pusat perekonomian dan kota global. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, perubahan nama DKJ menjadi awalan Jakarta menjadi sebuah kota global. Pembangunan ekonomi juga dihitung. Event tahunan, kegiatan yang besar itu dihitung, semuanya dihitung untuk
mendapatkan peringkat Jakarta yang hari ini 74, tentunya nanti naik tuh kalau naik nilainya lebih rendah, nomor 1 dan seterusnya. Mungkin kita bisa dapat peringkat 50, nah, seperti itu. Nah itulah yang namanya Jakarta Global. Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, pemerintah provinsi daerah khusus Jakarta nantinya diberikan kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahannya sebagai pusat perekonomian nasional dan juga kota global. Terdapat 15 kewenangan khusus, diantaranya pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, kebudayaan, serta pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Dalam mendukung visi utama Jakarta Kota Global, Undang-Undang DKJ memberikan ruang gerak yang lebih luas. Salah satu inisiatifnya adalah pengaturan kawasan aglomerasi yang memungkinkan Jakarta membangun kota megapolitan bersama 10 kota penyangga. Sinkronisasi di antara kawasan aglomerasi nantinya akan mencakup sejumlah aspek, mulai dari transportasi, pengelolaan sampah, hingga penataan ruang. Membangun Jakarta tidak bisa dijalankan sendirian. Oleh karena itu, pengamat tata kota Nirwono Yoga mengingatkan soal aspek pembangunan, transportasi, dan lingkungan agar selaras. Nah, di sini kuncinya adalah kawasan aglomerasi tadi mempunyai 3 hal. 1, penyusunan rencana induk yang terintegrasi ya antara Jakarta dengan Bodetabek. Artinya ada penyelarasan bagaimana rencana tata ruangnya, RT RW dan RDTR-nya menyatu. Kedua, rencana induk program pembangunannya. Tadi kan disebutkan Jakarta menjadi kota global. Bagaimana pemerintah Bodetabek itu juga sejalan mendukung mewujudkan kota Jakarta menjadi kota global tadi. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, yaitu pembagian kewenangan dan pendanaan ataupun anggaran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi DKI, daerah khusus Jakarta, Banten, dan Jawa Barat kan saling terkait, dan anggaran APBD kota kabupaten di Bodetabek. Amanat lainnya adalah pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi. Pengamat otonomi daerah, Jo Hermansyah Johan mengatakan, Presiden harus memilih sosok yang tepat untuk memimpin dan merangkul seluruh persoalan yang muncul dari 3 provinsi, DKJ, Banten, dan Jawa Barat. Termasuk sesuai dengan otonomi daerah masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan. Sehingga mempercepat usaha untuk mengatasi banjir yang melibatkan daerah-daerah penyangga kita, daerah tetangga, ya kan, yang juga melibatkan pusat, karena pusat harus bikin ini, bikin itu, bikin waduk segala macam. Nah itu jadi satu payung kebijakan, kemudian jadi perencanaan, lalu kemudian dieksekusi pelaksanaan kebijakannya, diawasi oleh mandornya itu ya kan, gitulah ada Ketua Dewan Kawasan. Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Inayah Hidayati mengungkapkan, dengan 11 juta lebih penduduk, tantangan Jakarta lainnya adalah penyelesaian permukiman kumuh. Data Pemprov DKI mencatat masih terdapat 9,2% luasan RW kumuh di Jakarta. Permukiman kumuh memang menjadi masalah yang sulit untuk diatasi karena setelah merevitalisasi satu permukiman akan muncul permukiman kumuh lainnya. Permukiman kumuh memang harus pelan-pelan memperbaiki karena nggak bisa langsung dihilangkan ya, karena di situ kan ada manusia, ada penduduk yang tinggal di situ, tapi memang itu akan pelan-pelan harus bisa sih menurut saya. Kami penelitian di BRIN juga cukup optimis kalau untuk menghapus permukiman kumuh memang agak lama ya, karena dengan memindahkan mereka ke Rusunawa atau mungkin dengan apalah nanti strategi lainnya itu bisa, tapi memang cukup panjang prosesnya. Apapun yang terjadi, Jakarta tetaplah bagian sejarah terpenting perjalanan bangsa Indonesia. Jakarta dipilih menjadi ibu kota bukan karena penjajah, namun karena sejarah yang panjang dan juga letak yang strategis. Sebentar lagi Jakarta purna tugas sebagai ibu kota. Tak perlu ditangisi ataupun diratapi, karena Jakarta tetaplah Jakarta. Kota dengan penduduk yang multikultur menjadi miniatur Indonesia yang harus kita jaga bersama. Kita harapkan rencana pembangunan Jakarta sebagai kota global diiringi juga dengan penyelesaian masalah-masalah klasik yang ada di Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.